DPR menyetujui rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Kaimana mendapat juara umum pada ajang Kejurda Atletik se-Papua Barat tahun 2022. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, pemekaran Provinsi Papua Barat tinggal menunggu ketuk palu. Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat untuk mendoakan proses tersebut yang sedang dibahas di Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui rancangan undang-undang RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Terkait hal itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di sela-sela kunjungannya ke Kota Sorong baru-baru ini menyampaikan mendukung rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk memperpendek rentang kendali di wilayah Papua Barat. Menurut Waterpauw, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang dikomunikasikan ke pusat dan sudah meneruskan usulan tersebut. Ia berharap kepada semua pihak untuk ikut mendoakan agar segera diketuk palu. Ia menambahkan usulan pemekaran daerah otonom baru di wilayah Papua Barat dibahas saat rapat kerja Bupati dan Wali Kota tentang dukungan otonomi khusus dan pemekaran 2 DOB Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Bomberai dan beberapa kabupaten dan kota seperti Kabupaten Manokwari Barat, Kota Manokwari, Kota Fakfak, Kabupaten Kokas yang sudah diusulkan ke Presiden. Papua Barat Daya kita sudah komunikasi dan mudah-mudahan doakan saja karena bulan kompetensi kami sudah meneruskan. Kemarin waktu rapat kerja ya bersama dengan para bupati wali kota, satu kita sudah mendukung otonomi khusus, dan kami mendukung DOB, dan dalam proses itu kita juga menambahkan secara tertulis usulkan para Presiden untuk 2 provinsi, Papua Barat, Daya, dan Bomberai, dan beberapa kabupaten dan kota, misalkan Kabupaten Manokwari Barat, Kota Manokwari, kemudian Kabupaten Kota Pakpak, Kabupaten Kokas, seperti pemekaran yang sedang diusulkan. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di sini, sudah saya mengakomodir apapun aspirasi yang penting untuk kemaslahatan rakyat. Sementara itu, Wali Kota Sorong yang juga selaku Ketua Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, mendukung rencana pemerintah pusat membentuk Provinsi Papua Barat Daya. Lambert menjelaskan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk kesejahteraan masyarakat dan memberi kesempatan bagi generasi di Sorong Raya dan sekitarnya untuk berkembang. Ia menyebutkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bukan untuk dirinya, tetapi untuk generasi penerus orang Papua ke depan. Ia berharap kepada seluruh kepala daerah di Sorong Raya untuk ikut mendukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang tinggal selangkah lagi palu akan diketok. Semua orang tidak percaya Papua Barat Daya. Tuhan adalah penolong. Tidak ada lagi. Paling lama 2 minggu ke depan. Kesulitan sudah dilewati. Di depan mata adalah emas yang paling indah untuk Sorong Raya, alias Provinsi Papua Barat Daya. Yang saya lakukan bukan untuk saya, tapi adik-adikku, generasi orang Papua yang tinggal sedikit ini. Kita menjadi pejabat, tolong memperhatikan dan mempertimbangkan adik-adik ini ke depan mau jadi apa. Kalau hari ini kita tidak meletakkan dasar yang baik, mereka akan jadi pengemis, bahkan punah. Tapi kalau bisa, kita tinggalkan kenangan indah Provinsi Papua Barat Daya untuk orang Papua yang lain menyesuaikan. Saat ditanyakan untuk kedudukan calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Lambert mengatakan pastinya ada di Sorong Raya, yang meliputi 5 kabupaten, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maebrat, dan Kabupaten Tambrau.
Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendorong investor masuk ke Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap masyarakat di Papua Barat dapat menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Untuk meningkatkan kemajuan daerah, salah satunya dengan adanya investor yang menanam saham di daerah tersebut, yang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan otomatis menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Satu hal pendukung agar investor bisa menanam saham daerah tersebut harus memiliki kondusivitas. Kondusif inilah yang saat ini menjadi fokus pemerintah Provinsi Papua Barat, agar para investor bisa hadir di Papua Barat untuk menanam sahamnya. Pesan penjabat Gubernur Papua Barat kepada masyarakat Papua Barat agar mendukung program pemerintah untuk mendorong investor masuk ke Papua Barat dengan menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Bahwa hari-hari ini ke depan, pemerintah akan mendorong investor-investor masuk ke Papua Barat ini ya. Artinya saya mengajak mama dorang, bapak dorang, om, tante, tete, nenek dorang, anak-anak semua, kita jaga kondusivitas di daerah ini. Jadi kalau ada masalah, jangan ribut, tapi bawa lewat saluran yang ada. Ada pengurus-pengurus di RT RW, kepala kampung, kepala desa, kepala dusun, para kepala suku, tokoh agama, ada di situ ada polsek, ada koramil, ada kecamatan, desa, mau ajak bicara. Bawa juga nanti di tingkat lebih atas kalau belum selesai. Sampai kita di provinsi sini ya. Saya nanti Bapak Kapolda, Pangdam, semua pejabat di sini kita akan satu padu dibantu oleh Bapak dari Dewan, dari Majelis Rakyat Papua. Pasti kita akan bahas cepat untuk menyelesaikan hal-hal yang ada dalam pikiran yang mungkin menjadi aspirasi. Kan sekarang kan aspirasi kan boleh oleh satu orang tuh atau lebih, tapi jangan bikin kekacauan. Karena kita mau jaga biar kondusivitas, kondisi yang kondusif ya, itu baik sehingga nanti banyak orang yang mau tanam modal, yang mau usaha di sini, banyak hal nanti yang kita bisa dapatkan dari sebuah proses itu. Yang penting kita jaga itu dulu. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Papua Barat akan berdampak positif. Banyak investor akan berdatangan ke Papua Barat. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah dan juga investor yang datang harus memperhatikan hak-hak orang asli Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kejuaraan daerah ketiga atletik tahun 2022, Kabupaten Kaimana mendapat juara umum dengan 8 medali emas, 10 perak, dan 6 perunggu. Hasil dari kejurda ini akan ada persiapan atlet untuk kejurnas pada bulan Agustus mendatang di Semarang. Kejuaraan daerah ketiga atletik Papua Barat tahun 2022 yang bergulir dari tanggal 5 hingga 8 Juli 2022 berjalan lancar di Sport Center Unipa Manokwari. Dari hasil pertandingan antar kabupaten kota se-Papua Barat, Kabupaten Kaimana berhasil membuktikan kekuatan di Papua Barat menjadi juara umum dengan menoreh 8 medali emas, 10 perak, dan 6 perunggu. Selanjutnya Teluk Bundama dengan 8 medali emas, 7 perak, dan 2 perunggu, dan Kabupaten Manokwari Selatan 8 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Kadispora Papua Barat dalam sambutannya mengatakan kejurda ketiga atletik Papua Barat yang merupakan momen penting untuk menyiapkan atlet terbaik dari Papua Barat yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Papua Barat. Sehingga kegiatan yang kita laksanakan selama 4 hari ini menjadi momen yang sangat penting untuk atlet atletik Papua Barat. Papua Barat, kamu juga bisa. Ismail Sroyer, Ketua Panitia Kejurda ketiga atletik Papua Barat mengatakan usai Kejurda, Pengprov Pasi akan membentuk satu tim yang akan disiapkan untuk mengikuti Kejurnas pada bulan Agustus mendatang. Lebih lanjut disampaikan untuk target Kejurnas Papua Barat optimis bisa memperoleh medali di Kejurnas. Untuk sementara mereka kembali ke daerah
nanti ada panggilan untuk segera atlet yang kami panggil segera merapat ke Manokwari untuk kita siapkan satu tim untuk diberangkatkan untuk ke Jurnas. Kalau Papua Barat, kami optimis bahwa walaupun stadion yang baru, dan hari ini kita berterima kasih karena lewat stadion yang baru ada bakat-bakat, kita lihat sendiri bahwa banyak anak-anak muda yang punya bakat dan kita pastikan bahwa kami pasti dapat medali di Kejurnas. Dengan melihat antusias generasi muda mengikuti kegiatan Kejurda Atletik ketiga tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap dukungan dari kabupaten kota untuk melakukan event lokal dari daerah sehingga dapat menciptakan bibit-bibit atlet dari kabupaten kota di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini adalah Welon, atlet atletik termuda dari Kabupaten Teluk Bintuni yang bercita-cita ingin menjadi atlet atletik dari Papua Barat. Pada ajang Kejurda ketiga tahun 2022, Welon mengikuti nomor lari 5.000 meter. Welon, itulah sapaan atlet termuda dari Kabupaten Teluk Bintuni. Anak berusia 10 tahun yang memiliki semangat juang yang tinggi pada event Kejurda Atletik ketiga tahun 2022 se-Papua Barat. Welon membuktikan bahwa ia bisa mengikuti ajang tersebut. Juara mungkin ia tidak dapati, namun usaha dan kerja keras serta semangat membuktikan bahwa di kelas lomba lari 5.000 meter, ia bisa selesaikan sampai pada garis finish. Welon mengatakan ia mengikuti lomba lari 5.000 meter karena ia ingin seperti ayahnya yang juga sebagai atlet. Ia bisa karena dorongan dan juga dukungan dari ayahnya. Welon bangga bisa mengikuti Kejurda Atletik tahun 2022. Ke depan, Welon bercita-cita ingin menjadi atlet terkenal dari Papua Barat. Ada punya nama siapa? Welon, Welon. Dari kabupaten mana? Bintuni, Umur berapa tahun? 10 tahun. Kenapa ada mau ikut nomor lari 5.000 meter? Karena ingin ikut Bapak lari. Ikut Bapak lari. Kenapa tidak mau ikut nomor lari 100 meter saja? Nah, Bapak yang suruh ikut 5.000 meter. Oh, jadi motivasinya Bapak yang suruh ada ikut lari 5.000 meter? Iya, Ada punya harapan? ada. Harapan apa? Menjadi pelari terkenal. Menjadi pelari terkenal. Oke, terima kasih. Sama-sama. Walaupun Welon dengan tubuh yang kecil, namun semangat juang dan tekad yang kuat, Welon akan terus berlari untuk mengejar impiannya sebagai generasi muda Papua Barat yang berprestasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.